Gimana nih? Ya, jadi intinya sih dengan akuarium ukuran 40 cm ini, tapi kelihatannya benar-benar kayak luas dan dari samping, dari atas itu benar-benar pas gitu, nggak ada ruang kosong dan nggak terlalu sempit gitu, jadi benar-benar pas dari segi posisinya udah benar-benar pas banget dah pokoknya. Halo para skipper, jangan lupa obok air terus sampai luber. Nah, konten kali ini saya akan membuat aquascape itu tema waterfall. Nah, mumpung ada yang panggil saya untuk men-setup tema waterfall, itu berada di Cilandak. Nah, di tantangan kali ini saya akan membuat yaitu tank ukuran 40 cm. Nah, tank seperti ini agak sulit karena kenapa? Seginya itu kan kecil. Nah, dipesan sama pemiliknya waterfall sama tebing, saung dan lain-lain. Nah, dia berpesan lagi yang intinya tidak kelihatan sempit di tanknya itu. Nah, seperti itu. Nah, bagi kawan-kawan yang mau belajar atau membuat tutorial waterfall, tebing dan lain-lain, bisa cek di kolom deskripsi. Nah, itu aja pembahasan saya kali ini. Simak terus pembuatan waterfall. Yuk. Oke kawan-kawan, di sini udah saya mau buat, yaitu di sini alat-alatnya. Nanti cek di kolom deskripsi ya. Nah, di sini mulai saya membuat sirkulasi air terjunnya atau waterfallnya. Nah, mulai saya setting-setting, dibantu juga sama Bang Yogi Bram seperti itu, karena saya settingnya sendiri. Nah, di sini saya memakai batu lava rock dan saya pecah-pecahin dulu. Nah, di sini instalasi waterfallnya udah jadi. Di sini saya akan mau ngetes jatuh airnya pas di lubangnya atau enggak ya. Nah, di bagian sini udah mau masuk di tahap hardscape di instalasi pipa waterfallnya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, di bagian sini udah 30% tahap hardscape menutupi pipa waterfallnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini harus tutup rapat ya bagian area tebingnya agar pasirnya nggak kemana-mana seperti itu. Nah, bagian sini saya menutupi lubang-lubang kecil yang berada di tebing waterfallnya agar pasirnya nggak keluar lewat belakang atau samping seperti itu. Nah, di bagian sini udah masuk tahap hardscape bagian kanan ya kawan-kawan. Nah, seperti biasa saya menggunakan tisu dan lem G. Nah, agar supaya kuat seperti itu. Nah, untuk menutupi tisunya memakai serpihan dari batu lava rock agar tidak kelihatan tisunya dan juga nyatu sama batu lava rocknya atau warnanya juga ya. Seperti itu. Nah, di sini saya mempercepat videonya karena mengingat durasi juga biar nggak bosan para skipper nonton seperti itu ya. Oh ya, di sini aja dulu pembahasan kita. Lanjut di video selanjutnya karena agar supaya kalian nonton tidak mengganggu dengan suara saya. Seperti itu ya kawan-kawan. Simak terus di video saya sampai selesai. Nah, kawan-kawan, di sini saya menggunakan batu-batu kecil agar supaya terlihat natural seperti itu. Dan juga saya akan membuat ada hardscape jalan seperti itu kawan-kawan, agar kelihatan jauh ke ujungnya sana itu kelihatan jalannya kecil. Dan di sini saya membuat hardscape bagian kiri tebingnya menggunakan batu lava rock juga.
Nah, di bagian sini saya membuat pohon-pohon kecil dari akar rasa mala ya kawan-kawan. Di akar kecil-kecilnya itu saya potong dan nyambung dengan lem tisu. Nah, di sini saya menggunakan akar rasa mala juga buat plantingnya. Nah, dibuat jadi bulat-bulat kecil seperti ini. Nah, dengan ukuran kecil-kecil seperti ini ya kawan-kawan. Nah, di sini udah mulai tahap pengeleman potongan-potongan tadi yang saya potong untuk tahap planting ya kawan-kawan di sini. Nah, itu aja penjelasan singkat saya ini. Next di video selanjutnya agar supaya kalian bisa paham video saya. Oke kawan-kawan, di sini pohon kecilnya udah selesai saya lem ya buat plantingnya. Nah, sekarang saya akan masuk di tahap pengeleman di bagian tebingnya atau hardscape-nya. Ya, sama juga saya menggunakan tisu dan lem G. Nah, di sini saya menggunakan efek akar-akar kecil yaitu dari akar singgani dan akar samala juga. Nah, untuk menutupi tisunya seperti biasa saya menggunakan serpian-serpian dari batu lava rock agar supaya tertutup tisunya dan kelihatan natural. Nah, di sini saya menambahkan batu-batu kecil agar supaya dari pohonnya itu ada batu-batu kecil seperti natural seperti itu ya. Nah, ikutin terus ya video pembuatan saya aquascape waterfall ini. Nah, kawan-kawan, di sini saya menambahkan pohon juga di bagian sisi kiri di dekat waterfallnya. Nah, kawan-kawan, di sini juga saya menambahkan saung. Bagi teman-teman mau membuat saungnya bisa cek di kolom deskripsi cara pembuatannya seperti apa. Nah, lanjut lagi saya membuat efek akar dari pohon ini yang itu menggunakan akar rasa mala juga. Saya ukir kecil-kecil sebagian rupa seperti itu ya, agar supaya dari view-nya dari depan kelihatan natural seperti nyatu dengan hardscape-nya atau tumbuh di atas batu pohon-pohon kecil ini. Nah, ikutin terus ya proses pembuatan aquascape waterfall ini agar supaya kalian paham, biar juga bisa ikut-ikut seperti itu, bisa buat sendiri. Simak terus ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di sini saya membuat hardscape jalannya yaitu menggunakan bata merah dan lem G ya kawan-kawan. Di sini saya membuat jalannya dari besar sampai kelihatan sana, kelihatan kecil di ujungnya. Jadi kelihatan aquascape-nya atau view dari depan itu jauh jalannya seperti itu. Nah, di sini saya merapikan menggunakan kuas lukis. Nah, di sini juga saya tahap ngelem tanah merahnya seperti itu. Nah, di sini udah selesai ya tahap hardscape kawan-kawan. Hardscape dari tebing dan perpohonan seperti itu tuh ya kawan. Ikutin terus proses pembuatan waterfall ini. Oke kawan-kawan, di sini saya menggunakan pasir putih ya, pasir silika. Nah, awalnya tadi itu saya menggunakan bakteri starter, tapi karena kameranya itu habis baterai, nggak sempat foto seperti nggak sempat video seperti itu ya kawan-kawan. Saya menggunakan bakteri starter dan rumah bakteri sisi bagian belakang, di bagian belakang waterfallnya seperti itu ya. Di sini saya merapikan pasir silikanya menggunakan kuas lukis. Nah, di sini juga saya menambahkan batu lava rock agar supaya kelihatan natural. Jadi nggak kelihatan
kelihatan kosong seperti itu ya. Nah, saya menambahkan batu-batu kecil seperti itu. Nah, di sini juga udah masuk tahap planting seperti biasa. Saya menggunakan Java Moss dan lem G. Nah, cara lemnya seperti ini. Bisa cek langsung juga di kolom deskripsi cara pengeleman Java Moss pada kayu, bisa cek ya kawan-kawan. Nah, di sini saya melanjutin pekerjaan yaitu mengelem bagian plantingnya, yaitu Java Moss-nya ditatakan pohon-pohon kecil ini. Nah, di sini saya akan berbincang sedikit dengan pemiliknya, dari Bang Yogi. Oke kawan-kawan, hari ini udah selesai saya setting aquascape dari Bang Yogi, mulai dari tebing-tebingnya. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat tutorialnya buat tebing atau waterfall ini, udah ada di konten saya sebelumnya. Bisa cek di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya udah berada sama Bang Yogi yang pemilik aquascape yang saya buat. Nah, sekarang saya mau bertanya-tanya sedikit nih sama Bang Yogi. Oke, mana nih rasanya atau puas nggak apa gimana? Ya tergantung Bang Yogi nih. Gimana? Ya puas sih, sesuai permintaan. Intinya sih saya waterfallnya itu, soalnya dulu pernah bikin, cuma karena kurang maksimal, akhirnya ya udah ada teman saya Theo, saya mempercayakan sama Theo, dan hasilnya benar-benar di luar ekspektasi ya. Ini mulai dari waterfallnya itu jatuhnya ke batu-batu, terus sirkulasinya pas gitu, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Terus dari pohon-pohonnya itu sampai ada akar-akarnya, jadi bener-bener asli kayak nyatu di pohon gitu. Ditambah ini ada jalur juga, kayak jalur tanah gitu di tebing begitu, kayak jalan gitu, dan di ujung ada saung, dan saung ini bisa makan nasi liwet juga nih. Di saung ini ikan-ikannya ya. Jadi pemikiran saya itu, saung itu ibaratnya kita lagi duduk di sini dan kayak ada suatu makan cemilan atau makan gitu sama keluarga sambil melihat mati air terjun itu. Oh iya. Jadi itu inspirasi saya sih sampai lumayan sih. Yang gitu aja. Iya. Jadi gimana nih? Ya, jadi intinya sih dengan akuarium ukuran 40 cm ini, tapi kelihatannya benar-benar kayak luas, dan dari samping, dari atas itu benar-benar pas gitu, nggak ada ruang kosong dan nggak terlalu sempit gitu, jadi benar-benar pas. Dari segi posisinya udah benar-benar pas banget dah pokoknya. Jadi oh ya, IG-nya Bang Yogi apa ini? Oh iya, IG saya Yogi Bram. Bisa cek di kolom deskripsi channel saya, bisa langsung follow balik juga ke Bang Yogi. Kalau saya di IG-nya Theo Lampir, bisa langsung cek, kepo-kepoin aja apa yang kegiatan saya kita lanjutin. Siap, jangan lupa di subscribe pokoknya YouTube-nya. Nah, soalnya benar-benar inspirasi, atau yang mau belajar atau mau belajar sendiri bisa ikutin tutorialnya. Ini saya berbagi ilmu saya di apa yang saya bisa, saya berbagi. Nah,
itu aja dari konten hari saya ini atau konten saat ini. Sekarang saya mau balik pulang, udah selesai. Dan satu lagi, ini perjalanannya jauh ya, antar kota, antar provinsi nih. Ya dari Bogor sampai ke Jakarta, bela-belain mau bikin aquascape ini nih. Dan hasilnya benar-benar kita berdua benar-benar ya puas lah. Mungkin ntar teman-teman bisa lihat detailnya dari sudut-sudutnya, bisa dilihat secara dekat aja nih. Ya oke, saya udah mau tutup. Salam satu hobi siapa ya.